warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Cayusri Putri sebagai moderator dari kelompok 2 kelas S1 4D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai obat sistem kardiovaskular 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu dari mata kuliah farmakologi klinik. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Andi Cayusri Putri, ditemani oleh teman-teman saya yaitu Anastasia Agnesia, Mega Mawarsari, Muhammad Abdul Aziz Sanusi, Nova Wulandari, Rania Putri Sima, Sheryl Ananda, dan Kak Wilda. Baik, saya Andi Cayusri Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat antihipertensi, di mana hipertensi atau yang lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit kronis akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. Tekanan dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah. Hipertensi berkaitan dengan meningkatnya tekanan pada arterial sistemik, baik diastolik maupun sistolik secara terus-menerus, di mana obat-obat antihipertensi ini dibagi menjadi beberapa golongan. Baik, golongan pertama adalah golongan diuretik, di mana diuretik merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebihan di dalam tubuh, sehingga memicu proses pembentukan urin. Diuretik dapat bekerja dengan meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida, sehingga mampu menyeimbangkan cairan ekstrasel dan menurunkan volume darah di dalam tubuh. Adapun contoh dari obat diuretik ini adalah obat bumetanid, di mana mekanisme kerja dari obat ini yaitu meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida urin dengan menghambat reabsorpsi natrium dan klorida melalui gangguan pada sistem kontraspor pengikat klorida di lengkung Henle. Indikasinya di mana obat bumetanid ini merupakan obat diuretik loop yang relatif baru dan lebih kuat penggunaannya pada pasien anak-anak. Indikasinya yaitu untuk mengolah hipertensi dan retensi cairan yang disebabkan oleh gagal jantung, insufisiensi ginjal, ataupun disfungsi hati. Adapun efek samping dari penggunaan obat ini yang pertama adalah nyeri perut, muntah, gangguan saluran cerna, pusing, hipotensi, dan lain sebagainya. Kontraindikasi pada obat ini yaitu pasien dengan anuria, koma hepatik, depresi elektrolit derajat berat, dan hipersensitivitas terhadap bumetanid. Dosisnya yaitu obat ini dapat diberikan secara oral ataupun intravena. Dosis oral untuk orang dewasa adalah 0,5 sampai 2 mg dan dapat diberikan sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk dosis intravenanya yaitu sebanyak 0,5 sampai 3 mg diberikan selama 1 sampai 2 menit dan diulang selama 2-3 jam, dengan total maksimum dosisnya yaitu adalah 10 mg. Sedangkan untuk bayi dan anak-anak untuk penggunaan oral diberikan sebanyak 0,015 sampai 0,1 mg per dosis, dan dapat diberikan setiap 6-24 jam dengan total dosis harian yaitu maksimum adalah 10 mg. Golongan kedua adalah golongan beta blocker, di mana stimulasi reseptor beta pada otak dan perifer akan memacu pelepasan neurotransmitter yang meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Stimulasi reseptor beta 1 pada nodus sinoatrial dan miokardik meningkatkan aktivitas sistem renin angiotensin aldosteron. Efek akhirnya adalah peningkatan kardiak output, peningkatan tahanan perifer, dan peningkatan sodium yang diperantarai oleh aldosteron dan retensi air. Terapi menggunakan beta blocker ini akan mengantagonis semua efek tersebut sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Di mana contoh dari obat beta blocker ini adalah bisoprolol dengan mekanisme kerja dengan menghambat reseptor beta 1 adrenergik yang terletak di jantung. Reseptor beta 1 adrenergik biasanya diaktifkan oleh neurotransmitter seperti norepinefrin ataupun epinefrin. Dengan menghambat reseptor ini, bisoprolol mengurangi efek dari sistem saraf simpatik pada jantung, yang meliputi penurunan denyut jantung, kekuatan kontraksi jantung, dan kecepatan konduksi impuls listrik melalui jantung. Indikasinya yaitu untuk penyakit hipertensi dan angina pectoris, gagal jantung kronik stabil, dan sebagai terapi tambahan terhadap obat ACE inhibitor, diuretik, ataupun glikosida jantung.
Efek sampingnya yaitu adalah kram abdomen, diare, pusing, sakit kepala, mual, dan lain sebagainya. Kontraindikasinya yaitu jangan diberikan pada pasien yang memiliki asma berat, derajat 2 dan 3, sindrom sinus akut, dan sinus bradikardia. Dosisnya yaitu untuk penderita hipertensi diberikan sebanyak 5-10 mg per harinya. Baik, golongan ketiga adalah golongan ACE inhibitor, di mana golongan ini menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yaitu suatu vasokonstriktor yang poten dan stimulan aldosteron. ACE inhibitor juga menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi zat vasodilator lain seperti prostaglandin dan prostacyclin. Adapun contoh obat dari golongan ini yaitu captopril, di mana mekanismenya yaitu bekerja secara kompetitif menghambat angiotensin converting enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, suatu vasokonstriksi kuat yang menstimulasi sekresi aldosteron. AC1 ini menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan retensi dari perifer. Kardia output dan frekuensi denyut jantung tidak berubah secara signifikan, tidak seperti vasodilator langsung. Di mana indikasi dari obat ini yaitu hipertensi, gagal jantung untuk pasien dengan tekanan darah normal. Efek sampingnya yaitu gangguan indera pengecap, gangguan protein urea, meningkatkan nilai nitrogen urea darah dan kreatinin, dan kontraindikasinya adalah untuk wanita hamil. Dosis penggunaannya yaitu untuk penggunaan awal 3 kali sehari dengan dosis 12,5 mg, ditingkatkan menjadi 25-30 mg 2-3 hari. Untuk penderita dengan hipertensi berat sampai dengan 450 mg per harinya. Lalu golongan keempat adalah golongan kalsium channel blocker, di mana obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Obat ini menghentikan kalsium memasuki sel-sel jantung dan arteri. Kalsium menyebabkan jantung dan arteri terjepit lebih kuat. Dengan memblokir kalsium, penghambat saluran kalsium memungkinkan pembuluh darah menjadi lebih rileks dan lebih terbuka. Contoh obatnya adalah amlodipin dengan mekanisme kerja yaitu relaksasi jantung dan otot polos dengan menghambat saluran kalium yang sensitif terhadap tegangan, sehingga mengurangi masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Indikasinya yaitu amlodipin ini merupakan obat lini pertama dan dapat digunakan sebagai agen tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada sebagian besar pasien. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mengantuk, mual, debaran jantung, terjadi edema dan kelelahan. Kontraindikasinya adalah pasien yang sensitif terhadap kandungan dari amlodipin ini. Dosisnya untuk dewasa itu 1 kali sehari 5 mg dan dapat ditingkatkan hingga 10 mg. Untuk anak dengan usia 6-17 tahun yaitu 1 kali sehari 2,5 mg dan dapat ditingkatkan menjadi 5 mg 1 kali sehari setelah interval 4 minggu. Untuk lanjut usia, dosis awalnya itu 2,5 mg 1 kali sehari. Materi selanjutnya yaitu tentang antiangina. Angina pectoris adalah nyeri hebat yang terjadi ketika aliran darah koroner tidak cukup memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh jantung. Nah, kondisi yang paling sering ini melibatkan iskemia jaringan, di mana obat-obat fasilisator ini digunakan. Nah, antiangina sendiri adalah obat untuk angina pectoris di mana adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan oksigen pada salah satu bagian jantung. Materi selanjutnya yaitu tentang golongan obat antiangina. Nah, golongan yang pertama yaitu ada golongan nitrat, di mana mekanisme kerjanya yaitu mengakibatkan vasodilator dengan cara melebarkan pembuluh darah. Nah, indikasinya yaitu sebagai antiangina gagal jantung. Nah, efek sampingnya yaitu ada sakit kepala, pusing, muka merah, dan lain-lain. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu dengan obat Viagra. Nah, contoh obatnya yaitu ada isosorbit monohidrat. Nah, untuk dosisnya yaitu untuk pelepasan segera ada 5-10 mg per oral 2 kali sehari pada awalnya. Nah, diberikan setiap dosis dengan selang waktu 7 jam. Nah, ditingkatkan lagi menjadi 10 mg per oral setiap 12 jam pada hari kedua atau ketiganya.
Nah, untuk pelepasan segera yaitu sampai 30-60 mg per oral sekali sehari pada pagi hari. Nah, jika ditingkatkan menjadi 120 mg per oral sekali sehari. Nah, ditunggu setidaknya 3 hari antara kenaikan. Jika diperlukan dapat ditingkatkan lagi hingga 240 mg per oral sekali sehari. Baiklah, saya Mega Mawarsari akan melanjutkan penjelasan materi tentang golongan obat anti angina pada beta blocker yang contoh obatnya yaitu metoprolol dengan indikasi obat yaitu untuk mengatasi anti angina, hipertensi, aritmia, dan profilaksi migrain. Dengan mekanisme kerja dapat mengurangi konsumsi oksigen miokard, pengurangan kontraktilitas miokard, pengurangan denyut jantung atau laju sinus, pengurangan konduksi AV, dan pengurangan tekanan darah sistolik. Dan efek samping dari obat metoprolol ini yaitu untuk bronkospasme, hipotensi, AV block, dan gangguan saluran cerna, vasokonstriksi perifer dengan kontraindikasi blok AV derajat 2 dan 3, hipotensi, gagal jantung yang dalam keadaan dekompensasi, penyakit arteri perifer berat. Dengan dosis awal untuk tablet lepas lambat 25-100 mg per hari dapat ditingkatkan sesuai respon pasien, maksimalnya 400 mg per hari. Terapi pada infark miokard akut atau angina 50-200 mg per hari. Aritmia 2-3 dikali 50 mg sehari, dosis maksimalnya yaitu 300 mg per hari. Selanjutnya, golongan obat anti angina pada kalsium antagonis dengan contoh obat Certidel yang mempunyai indikasi untuk mengatasi anti angina dan anti hipertensi. Dengan mekanisme kerja obat dapat menghambat kontraksi miokard dan otot polos pembuluh darah dan melambatkan konduksi AV dan depresi nodus SA vasodilatasi inotropik. Dengan mempunyai efek samping, hipotensi, nyeri kepala, dan muka merah. Dosis obat 30 mg PO setiap 6 jam, meningkat setiap 1 atau 2 hari sampai angina terkontrol. Atau biasanya 180-360 mg per hari. PO dibagi setiap 6-8 jam, tidak melebihi 360 mg per hari. Sekian materi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada anti aritmia yang dimana aritmia atau distimia ini adalah gangguan urutan irama atau gangguan kecepatan dari proses depolarisasi, repolarisasi atau kedua-duanya pada jantung. Keadaan ini dapat disertai dengan atau tanpa penyakit jantung dan dapat juga dengan ada atau tidaknya dengan gejala klinis. Kemudian ada penggolongan obat anti aritmia yang dimana penggolongan anti aritmia ini ada 3 kelas. Ada 4 kelas. Kelas pertama adalah penghambat kanal Na+, dimana contoh dari obat golongan kelas 1 ini ada quinidin dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat kanal natrium yang sensitif voltase oleh mekanisme yang sama dengan kerja anestesi lokal. Nah, penurunan kecepatan masuknya natrium memperlambat kecepatan kenaikan fase nol dan potensi yang aksi. Catatan pada dosis terapeutik obat-obat ini mempunyai efek yang kecil terhadap membran dalam keadaan istirahat dan membran terpolarisasi penuh. Kemudian karena itu obat-obat anti aritmia kelas 1 ini umumnya menyebabkan penurunan aksi, eksitabilitas, dan kecepatan konduksi. Dengan efek sampingnya yaitu hipotensi ringan, gangguan saluran cerna, dan meningkatkan risiko kematian mendadak dan henti jantung. Dengan indikasinya yaitu sebagai obat anti aritmia dan obat anti malaria dengan kontraindikasi jangan digunakan bersama dengan simetidin, digoxin,
aflatoksin dan dihindari dari pasien berpenyakit jantung. Dengan dosisnya 200-300 mg per oral setiap 6-8 jam. Kemudian ada obat golongan kelas 2 yaitu penghambat adrenoreseptor B, di mana contoh obatnya itu yaitu propranolol HCl. Dengan mekanisme kerjanya yaitu termasuk antagonis beta adrenergik. Obat-obat ini mengurangi depolarisasi fase 4 sehingga dia memerlukan otomatisasi, memperpanjang konduksi AF, menurunkan denyut jantung dan kontraksi. Berguna untuk menurunkan pengobatan takiardia yang disebabkan karena peningkatan aktivitas simpatik. Juga berguna untuk fibrilisasi dan flutter atrium dan takikardia. Efek sampingnya yaitu hipotensi, gagal ventrikel kiri, memperberat angina dan aritmia jantung, dan menimbulkan infark miokard akut. Kemudian di sini ada kontraindikasinya. Interaksi dengan amiodaron dapat meningkatkan kadar dan efeknya. Dengan indikasinya yaitu gangguan ritme atau irama atrium, nodal maupun ventrikel, gangguan ritme atau irama yang berhubungan dengan sindrom Wolff-Parkinson-White. Dengan dosisnya dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 10-20 mg 3-4 kali sehari, anak-anak 0,5 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 3-4 kali sehari. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu golongan obat anti aritmia. Di sini ada penggolongan ketiga yaitu kelas 3 penghambat kanal K+. Contoh obat di sini ada amiodarone yang diindikasikan sebagai anti aritmia jantung pada kasus fibrilasi ventrikel berulang dan mengancam jiwa. Dengan mekanisme kerjanya menghambat kanal kalium dan karenanya mengurangi arus kalium keluar selama repolarisasi sel jantung. Obat ini memperpanjang lama potensial aksi tanpa mengganggu depolarisasi fase atau potensial membran istirahat. Selanjutnya, obat ini akan memperpanjang periode refrakter efektif. Adapun efek samping dari obat ini yaitu hipotensi, gangguan paru, gangguan fungsi hati, fotosensitivitas kulit, gangguan fungsi tiroid, dan gagal jantung. Dengan dosis 800-1600 mg per hari hingga aritmia terkontrol. Setelah terkontrol, maka dikurangi dosisnya menjadi 600-800 mg per hari selama 1 bulan. Selanjutnya akan diberikan dosis rumahan yaitu 400 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada golongan obat aritmia yang keempat atau kelas 4, yaitu penghambat kanal kalsium plus. Contoh obat yang kami gunakan di sini ada verapamil HCl yang diindikasikan untuk mengatasi gangguan irama jantung, nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, dan tekanan darah tinggi. Dengan mekanisme kerjanya yaitu penyekat kanal kalsium, obat ini mengurangi arus masuk yang di bawah kalsium, menyebabkan penurunan kecepatan depolarisasi spontan fase 4 yang memperlambat konduksi yang terdapat dalam jaringan yang bergantung pada arus kalsium seperti nodus AV. Efek samping dari obat ini yaitu ada gangguan jantung, gangguan saluran cerna, hipotensi, fibrilasi ventrikel, dan konstipasi. Adapun kontraindikasi dari obat ini yaitu hipertensi, gagal jantung berat, sindrom sinus sakit, blok AV, dan sindrom Wolff-Parkinson-White takikardia. Dengan dosis untuk orang dewasa itu ada 40-120 mg, digunakan 3-4 kali per harinya. Untuk anak usia lebih dari 2 tahun dengan dosis 40-120 mg per hari yang diberikan selama sehari itu 3 kali pemberian. Anak di bawah 2 tahun itu ada 20 mg, diberikan 2-3 kali per harinya.
Materi selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler. Gagal jantung adalah sindroma klinis yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Hal tersebut terjadi akibat adanya gangguan yang mengurangi pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan atau kontraktilitas miokard atau disfungsi sistolik. Golongan obat dari gagal jantung ini yang pertama ada diuretik. Contoh obatnya yaitu torsemide. Untuk indikasinya mengobati edema dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Untuk mekanismenya yaitu meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan air urin, tetapi tidak secara signifikan mengubah laju filtrasi glomerulus, aliran plasma ginjal, atau keseimbangan asam basa. Untuk efek sampingnya yaitu batuk, pusing atau sakit kepala, sakit tenggorokan, frekuensi buang air kecil meningkat, dan konstipasi atau diare. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas pasien yang memiliki alergi terhadap torsemide atau obat sulfonamida lainnya. Selanjutnya ada dosisnya yaitu 5 mg 1 kali sehari. Dosis bisa ditingkatkan menjadi 20 mg 1 kali sehari. Dosis maksimalnya yaitu 40 mg per hari. Baik, saya akan menjelaskan tentang golongan obat gagal jantung, yaitu golongan vasodilator. Contoh obatnya isosorbit dinitrat. Indikasinya pencegahan dan pengobatan angina pectoris yang disebabkan penyakit jantung koroner. Mekanismenya yaitu vasodilator nitrat, organik yang membentuk oksida nitrat, bebas yang merangsang guanilat cislase yang meningkatkan guanosin 3 aksen 5 aksen monofosfat atau CGMP sehingga mengendurkan otot polos, pembuluh darah, dan akibatnya melebarkan arteri dan vena perifer. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap isosorbit dinitrat, anemia berat, shock, tekanan darah sangat rendah. Efek sampingnya yaitu penurunan tekanan darah pada posisi tubuh tertentu, sakit kepala, pusing, dan pingsan, peningkatan denyut jantung, mual, dan muntah. Selanjutnya yaitu ada dosis obat, diberikan dosis 30-160 mg per hari dalam dosis terbagi, maksimal 240 mg per hari. Selanjutnya yaitu golongan obat beta blocker. Contoh obatnya yaitu metoprolol succinat. Indikasinya digunakan untuk mengobati nyeri dada atau angina, gagal jantung, dan tekanan darah tinggi. Mekanismenya yaitu mengakibatkan bekerja pada reseptor adrenergik beta 1 di jantung dan mengurangi efek ketakolamin pada fungsi jantung. Kontraindikasinya, pasien yang hipersensitif terhadap komponen obat. Efek sampingnya yaitu kelelahan, pusing, sesak nafas, bradikardia, gagal jantung, kongesif, edema perifer, mengi, mual, mulut kering, nyeri lambung, sembelit, dan ruam. Adapun dosisnya yaitu hipertensi 100-200 mg per hari, dosis tunggal atau terbagi 2 kali dosis pada pagi dan sore hari. Dosis dapat ditingkatkan atau dikombinasikan dengan antihipertensi lain bila efek tidak memuaskan. Angina pectoris 100-200 mg per hari dalam 2 kali pemberian. Baiklah, materi selanjutnya mengenai obat kardiotonik. Kardiotonik merupakan obat-obat dengan khasiat memperkuat kontraktilitas otot-otot jantung, terutama digunakan pada gagal jantung atau dekompensasi untuk memperbaiki fungsi-fungsi pompanya. Nah, golongan obat kardiotonik ini terbagi 3. Yang pertama ada glikosida jantung. Contoh obatnya digoxin atau lanoxin. Indikasinya, gagal jantung kronis meningkatkan kontraktilitas jantung, atrial fibrillation, dan atrial flutter atau mengontrol laju ventrikel.
Mekanisme dari obat ini yaitu bekerja dengan menghambat enzim sodium potasium ATPase di sel jantung. Ini meningkatkan konsentrasi natrium intraseluler yang mengurangi aktivitas penukar natrium kalsium, sehingga meningkatkan konsentrasi kalsium intraseluler. Peningkatan kalsium ini memperkuat kontraksi jantung dan meningkatkan output jantung. Lalu untuk kontraindikasinya, fibrilasi ventrikal, alergi terhadap digoxin atau komponen obat. Selanjutnya, blok jantung derajat kedua atau ketiga tanpa pacemaker. Lalu untuk efek sampingnya, aritmia atau irama jantung tidak teratur, bradikardia atau denyut jantung lambat, mual, muntah, diare, dan kehilangan nafsu makan. Untuk dosisnya biasanya 0,25 sampai 0,25 mg sekali sehari atau dibagi di dalam dosis yang lebih kecil. Dosis pemeliharaan biasanya 0,125 sampai 0,25 mg sekali sehari. Golongan obat kardiotonik selanjutnya yaitu agonis beta adrenergik. Contoh obatnya yaitu dobutamin, indikasinya gagal jantung kongestif, penyakit jantung, dan gagal jantung akibat hipertensi. Selanjutnya untuk mekanismenya yaitu merangsang reseptor beta-1 jantung sehingga meningkatkan kontraksi jantung dan kemampuan pompa jantung. Cara ini akan meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung. Untuk kontraindikasinya yaitu riwayat reaksi alergi terhadap penggunaan dobutamin sebelumnya atau penggunaan sulfit. Selanjutnya ada efek samping yaitu reaksi alergi, rasa sakit atau kemerahan atau iritasi, nyeri dada, pusing, dan detak jantung cepat. Dan untuk dosis yaitu untuk bayi hingga 18 tahun sebanyak 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Untuk dewasa sebanyak 2,5 hingga 10 mikrogram per kilogram per berat badan per menit. Baiklah, golongan obat kardiotonik yang ketiga yaitu inhibitor fosfodiesterase 3. Contoh obatnya yaitu milrinone. Untuk indikasinya gagal jantung akut, hipertensi pulmonal, atau gagal jantung kronis. Untuk mekanismenya, milrinone adalah inhibitor fosfodiesterase 3 yang menghambat degradasi siklik adenosin monofosfat atau CAMP. Dengan meningkatkan konsentrasi CAMP, milrinone meningkatkan kontraktilitas miokard, meningkatkan relaksasi miokard, dan menurunkan tonus pembuluh darah dalam sirkulasi sistemik dan paru. Selanjutnya untuk kontraindikasi, gangguan ginjal berat dan hipersensitivitas terhadap obat. Dan untuk efek sampingnya, sakit kepala, nyeri di daerah penyuntikan, tremor, mual, dan muntah, sakit perut, diare, dan gangguan tidur, serta demam ringan. Untuk dosisnya, yaitu dosis awal diberikan sebanyak 50 mikrogram per kilogram diberikan secara lambat dalam 10 menit melalui infus. Untuk dosis pemeliharaan memakai infus, yaitu 0,375 sampai 0,75 mikrogram per kilogram per menit dengan dosis maksimum 1,13 mikrogram per kilogram per hari. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Berikut daftar pustaka yang terlampir. Sekian dari kami, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.